Tasya, tolong pinjemin aku uang dong. Uangku cuma cukup buat diriku sendiri. Aku nggak punya apa-apa lagi buat dipinjemin. Butuh berapa? Aku pinjemin. Nita, kamu baik banget. Gak kayak Tasya, pelit. Tasya adalah orang yang paling egois yang pernah aku temui. Tasya, masukin namaku di tugasmu dong. Kamu gak akan rugi. Tolong aku ya. Kamu pasti cuma manfaatin dan nggak mau kerja. Apa maksudmu? Tasya habis beli cari ya? Aku coba dong. Kalau mau makan beli aja sendiri. Aku yang habisin uang, kamu yang nikmatin. Kamu? Sudah, lupakan aja. Dasar aneh, egois banget lagi. Tasya, berbagi dengan teman itu wajar. Bukannya kamu terlalu egois, mereka jadi membicarakanmu di belakang. Kamu kan sangat baik hati. Tapi aku nggak pernah lihat tuh mereka berterima kasih. Panasnya, kapan kelas ini ada AC-nya? Guys, aku beliin es krim buat kalian ya. Ini Tasya, makasih. Nita, kamu sengaja ya? Mereka dapat, cuma aku yang gak dapat. Maaf, mungkin aku belinya kurang satu. Alah, bilang aja kamu sengaja. Mirna, kapan kamu bisa bayar hutang? Bukannya udah aku bayar? Kapan kamu bayarnya? Itu kan cuma ratusan ribu, lagian keluargamu kaya. Kenapa kamu sampai nagih kayak gini? Terus apa maksudmu? Kamu gak mau membayarnya? Aku gak punya uang. Masing-masing satu ya. Aduh, HP ku mati lagi. Gak apa-apa, biar aku bayarin dulu. Gak sopan kalau cuma nawarin satu orang. Bayarin punya aku juga dong. Oke. Aku pikir mereka nggak pernah melakukan itu. Kalau gitu jadi pelit aja daripada diperes. Nih makan. Bukannya kamu pelit. Aku bisa baik padamu karena kamu nggak akan manfaatin aku. Tasya, Nita, hasil ujian udah keluar. Kalian berdua dapat juara pertama. Wah, kalian luar biasa. Enggak kok, enggak. Aku cuma beruntung aja. Iya dong, aku bangun pagi, belajar setiap hari. Jadi wajar kalau aku dapat juara pertama. Tasya selalu bangga dan percaya diri. Tasya, dia ulang tahunmu banyak banget. Iya dong, aku kan Tasya, si teman paling tulus dan baik hati. Gak heran kalau aku populer. Apa ada yang kalian suka? Ambil aja. Iya, baiklah. Kenapa dia gampang menerima hadiah dan gak khawatir mengembalikannya? Tasya, kamu kelihatan cantik banget hari ini. Tiap hari aku kan emang cantik. Berarti gak sia-sia aku belajar fashion dan make up. Dia selalu berbicara dengan percaya diri. Sedangkan aku kalau dipuji, aku hanya bisa bilang, enggak kok, enggak. Aku cuma beruntung aja. Maaf ya. Dia ganteng ya? Kamu suka? Aku bantu mengejarnya? Enggak usah. Dia pasti nggak suka sama aku. Dia pasti suka. Kamu kan pintar dan cantik. Aku juga ingin percaya diri sepertinya. Iya kan Nita? Kita kan sudah bekerja keras, jadi kita layak mendapat nomor 1. Iya, kita emang pantas, bukan karena beruntung. Kalau gitu kalian harus merayakan juara kalian dong. Aku mau ayam. Aku bakso. Aku yang traktir. Kalau gitu, ayo cari yang dekat. Mengakui keunggulan kita, ternyata rasanya sangat hebat. Teman sekelas. Teman sekelas aku. Karena aku takut konflik, jadi aku lebih memilih menyendiri. Di tugas kelompok ini, satu kelompok isinya 2 orang. Kalian bisa pilih sendiri. Sisi, ayo kelompok sama aku. Oke. Dede, kamu mau bilang apa tadi? Enggak ada. Terbiasa menyendiri sejak lama, bahkan ngobrol biasa saja, aku merasa terintimidasi. Dede, ibu sudah bilang kan, ini tugas kelompok. Kalau kamu kerjakan sendiri, kamu tidak mendapat poin. Kali ini, ibu tidak mau menerimanya. Kamu harus temukan anggota sebelum presentasi akhir. Sekarang kembalilah. Dede, bagaimana kehidupan kampusmu? Kamu punya teman baru? Nilaimu bagaimana? Kamu bisa kerjakan tugasnya? Ya udah mah, aku ada urusan, nanti lagi ya. Apa menjadi introvert itu sebuah kelemahan? Kamu sering banget senyum-senyum sendiri lihat HP? Punya pacar ya? Apa sih? Ini aplikasi. Aku ketemu sama cowok yang lembut banget. Terus kita ngobrol deh setiap hari di sini. Aplikasi apa? Aplikasi pipi. Di sini banyak cowok ganteng. Terus suaranya bagus-bagus lagi. Pokoknya bikin kita tertarik deh. Gak heran kamu selalu senyum-senyum sendiri. Ternyata punya temen cetan. Apa sih? Hai, apa kabar? Kamu lagi apa? Membaca buku. Gak main sama teman-teman? Ini kan hari Minggu. Aku gak punya teman. Kelemahanku adalah aku introvert. Kalau gitu sekarang kamu punya teman. Dan juga introvert itu bukan kelemahan, itu sifat. Jadi introvert itu karakterku. Gimana menurutmu awalnya? Kayak rusa nggak? Kenapa aku ngerasanya seperti kelinci? Astaga, lupa dipakein pelembab. Kan udah tua, makanya kusut. Ibu dan anak bersatu.
Aku rasa sebenarnya kamu sangat menarik. Kamu selalu menemukan keindahan di dalam hidup. Kamu berhati-hati dan lembut. Kamu bisa punya teman dengan caramu sendiri. Sisi, ada apa? Kamu sakit perut. Aku lagi mens. Hah? Kenapa? Ada apa? Kenapa kamu sakit? Gula merah. Makasih. Setiap orang mengalami stres. Aku yakin kamu bisa. Terima kasih. Di mana anggotamu? Bu Guru, saya tidak punya anggota. Kamu sudah tahu kan nggak akan dapat poin? Bu Guru, saya sudah bekerja keras untuk topik ini. Saya ingin presentasi secara mandiri. Bu Guru, saya saksinya. Dia sudah bekerja keras untuk tugas ini. Kasih dia kesempatan, Bu. Iya, Bu. Ya sudah, cepatlah. Halo, namaku Dede. Topik presentasiku hari ini adalah... Terima kasih banyak. Dede, kamu luar biasa. Dede, saya nggak nyangka wawasanmu sangat dalam. Kamu melakukannya dengan baik meskipun tanpa anggota. Bye-bye, aku pergi dulu ya. Terima kasih sudah menemaniku dan membimbingku selama ini. Kayaknya aku benar-benar berdamai dengan diriku sendiri. Benar kan? Kamu pasti bisa. Menjadi bijaksana itu adalah sebuah anugerah. Introvert itu bukan kelemahan, tapi karakter. Warna lipstiknya bagus banget. Kirimin aku linknya dong. Kalau kamu suka buat kamu aja, aku bisa beli lagi. Iya, makasih, Mama. Tasya, lipstik ini cocok buat kamu, pakai aja. Makasih, kulitmu kering kan? Ambil aja masker wajah itu. Makasih ya. Kasih aku juga dong, kebetulan punya aku habis. Kalau habis ya beli lagi. Tapi tadi kamu ngasih dia, masa ke aku enggak? Dia selalu ngambil kesempatan. Aku mau beli CD buat tugas kelompok kita. Nanti kita bagi rata kan? Boleh, nanti aku ganti. Lain kali kita yang pergi. Harganya 30.000, per orang iuran 10.000 ya. Pak Guru, harga CD-nya berapa ya? Per CD harganya 15.000. Bukannya harganya 15.000, kok jadi 30? Bener kok 30. Kalau gitu, mana bukti pembayarannya? Udah Tasya, biarin aja dia. Aku yang kerja keras, kalian cuma ngeluarin uang, mereka aja nggak apa-apa. Dasar. Udah, lain kali biar aku aja yang pergi. Tasya, aku pinjem powerbanknya. Isinya habis. Kalau nggak mau minjemin bilang aja, orang ini masih penuh. Kenapa kamu megang barang orang lain? Ini kan di atas meja, ya nggak apa-apa dong. Kalau nggak izin dulu namanya pencuri. Jangan fitnah ya, aku kan nggak ngambil. Makanya selalu habis setiap aku mau memakainya. Kan tinggal dicas lagi. Pinjem aja ke orang lain, aku nggak mau minjemin. Nita, aku bawain makanannya, kamu istirahat aja. Oke, kalau gitu aku bawain bukumu. Tasya bawain makanannya juga, aku masih mau ke kantor. Ingat ya, transfer uangnya. Semuanya 50.000, mau bayar pakai QRIS atau ShopeePay? 50? Nggak salah. Kenapa? Aku kan yang kerja keras. Kalian cuma ngeluarin uang. Kita itu kan teman sekamar, kok kamu perhitungan banget sih? Terus, apa yang kamu lakuin selama ini? Aku minta tisunya ya. Deterjenku habis, aku minta ya. Kemarin punyaku, sekarang punyamu. Kenapa dia nggak beli sendiri sih? Ada yang bisa makan bareng nggak? Aku. Nanti aku transfer uangnya. Kalau gitu, kamu transfer dulu uangku sebelumnya. Biar bareng sama yang ini. Emang berapa sih? Kamu nggak tahu apa kondisiku kayak gimana? Jangan alasan. Kalau kamu nggak punya uang, kamu bisa kerja paruh waktu. Bukan malah dengan manfaatin orang lain. Kamu udah jangan banyak ngomong. Cepet transfer uangku sekarang. Kamu transfer atau pindah dari sini. Kamu suka? Aku semirin dulu. Kalau aku dapat poinnya, aku ambil yang ini. Wah, makasih ya Tasya. Sebenarnya awal perkenalan kami tidaklah mulus. Ngapain di situ terus? Ayo maju. Tembak dia, ayo. Wah, dia teman sekamar kita juga. Jangan deket-deket sama Tasya. Dia itu terlalu unik. Bisa aja dia nggak baik. Kamu tutup pintunya sekalian. Dia terlalu dingin. Mending aku menjauh aja darinya. Menurutmu gimana Tasya, teman sekelas kita itu? Dandanan dia tuh aneh banget tiap hari. Terus katanya dia mintain uang orang-orang. Demi kebaikanmu sendiri, jauhin si Tasya itu. Jadi rumor itu benar. Gimana nih, aku pasti ketahuan. Aku melihatmu.
Aku bertetangga dengan seorang nenek. Waktu kecil, aku selalu makan di rumahnya setiap hari. Terus, apa urusanmu dengan cowok tadi? Cowok tadi selalu mengganggu nenek itu dan mengambil uangnya. Jadi, aku mintain kembalilah uangnya. Ternyata aku salah paham. Terus apa dia? Kamu dengar rumor yang di perpustakaan? Kenapa kamu gak menjelaskannya? Mereka pasti lebih percaya rumor. Jadi percuma aja aku jelasin. Aku percaya kok. Tasya, bantuin aku pilih sepatu dong. Model yang ini bagus, kayaknya cocok buat kamu. Ya udah, ini aja. Hampir 40 derajat. Tasya, kamu mau ngapain setelah lulus? Aku selalu suka soal fashion. Jadi mungkin aku ingin menjadi manajer toko. Itu keren banget, kamu pasti bisa. Tapi orang-orang bilang, jadi diri sendiri itu keren. Menurutmu ini baunya enak gak? Enak, aku suka. Tapi jumlahnya terlalu sedikit. Menurutku juga enak. Lihat kan, semuanya itu pasti ada penikmatnya. Jadi nggak usah dengerin kata orang. Yang mencintaimu akan mencintaimu selamanya. Itu benar, mereka pasti akan mencintaiku. Terima kasih untuk sahabatku. Halo, apa di sini masih kekurangan manajer toko? Kamu makan aja, aku lagi keluar sama Manda, jadi udah makan. Kalian masih teleponan terus? Kayaknya kalian udah lama bersama. Iya, udah 4 tahun, dan kami udah terbiasa. Dan kamu udah punya pacar baru? Aku gak akan tertipu sama sampah lagi kali ini. Katakan, gimana dia? Dia kaya dan tampan. Waktu aku bilang aku lagi nabung buat beli HP baru, dia langsung mau beliin buat aku. Dan kamu langsung terpesona. Kamu harus hati-hati. Beneran, kalau dia udah beli HP baru, dia juga akan membelikannya buat aku. Kalau gitu, dia belum beliin kamu HP kan? Ini milk tea. Kamu minum milk tea lagi? Bukannya kamu lagi diet ya? Ini yang beli Virgo buat kita berdua. Dia takut aku gak makan nanti malam. Ini cuma hal yang murah. Dibeli milk tea aja, kamu udah bahagia banget. Murah pun aku tetap seneng. Kenapa kamu selalu mengukur semuanya dari harganya? Lihat, pacarku bilang dia mau ngasih ini sebagai hadiah ulang tahunku. Inilah yang ku maksud. Kalau gitu kamu tunggu aja. Tapi kalau ternyata enggak, jangan sampai sedih ya. Tunggu aja pas aku pakai tas baru. Jangan cemburu ya. Bagaimana pacarmu? Dia lagi sibuk sama pekerjaannya, jadi dia nggak bisa datang. Orang macam apa sih dia nggak bisa dandelin? Jangan bilang begitu. Dia akan ngajak aku jalan-jalan minggu depan sebagai gantinya. Apa yang bikin kamu bahagia? Gak ada, dia cuma bilang mau nganterin payung karena mau hujan. Kamu gak punya target ya? Dijemput sama payung aja kamu seneng? Apa kamu gak apa-apa? Pacarmu sendiri udah janji mau ngasih tas, HP, jalan-jalan. Dan sekarang gak ada tuh. Dia kan lagi sibuk. Yang penting dia nggak pakai payung buat menjemputku. Sadarlah, di ulang tahunmu aja dia nggak datang. Jangan terlalu bangga. Kamu cemburu ya sama kekayaan pacarku? Kamu bener-bener deh. Aku nggak mau jadi sepertimu, menetapkan segalanya dengan uang. Pacarmu emang kaya, tapi dia tidak mengeluarkan sepeser pun buatmu. Mungkin Virgo cuma punya 100.000, tapi dia akan rela memberikannya padaku. Selamat ulang tahun. Padahal nggak ada setahun aku nggak ketemu sama dia. Kenapa Manda jadi beda ya? Ada apa? Jangan marah. Aku mau bawain payung. Aku nggak marah. Jangan berlari, aku udah di luar. Lihat ke belakang. Halo? Di mana kamu dapat mobil ini? Ya di showroom lah, di mana lagi? Gimana? Bagus nggak? Bagus banget, pasti mahal ya. Wajar lah, namanya mobil, tapi aku dapat diskon di tokonya. Ya udah, ayo masuk mobil. Dede, kita udah pacaran 4 tahun. Aku ingin memberimu hubungan yang stabil. Mobil ini sebagai bukti yang pertama kalau aku ingin masa depan denganmu. Kenapa kamu gak ngasih tahu aku? Namanya juga kejutan. Gak seru kalau kamu tahu dari awal. Mulai sekarang, aku bisa menjemputmu tanpa perlu membawa payung. Kali gitu, ini tempat duduk eksklusif dong. Iya dong, spesial buat kamu. Kali gitu, ayo. Memperpanjang usia hubungan, itu bukanlah janji yang dibuat. Tapi segalanya akan bergerak menuju masa depan bersama. Hasil pemungutan suara ketua kelas, Nita 10, Tasya 9, Manda 3. Jadi... Tunggu, Pak Guru, saya belum memilih. Pak, hasil pemungutan suara kan sudah keluar, jadi dia sudah tidak bisa. Tapi tadi aku ngeprint buat tugas kita. Itu urusanmu. Hasil pemilihan itu dilihat dari hasilnya, bukan prosesnya. Karena kamu telat, jadi ya udah nggak bisa milih. Apa yang dibilang Nita itu benar? Duduk dulu. Padahal aku mau milih kamu. Gak apa-apa, selagi yang terpilih bisa bertanggung jawab, itu sama aja. Jadi ketua kelas terpilih adalah Nita.
Mirna, kenapa kamu belum menyerahkan surat pengajuan beasiswa? Aku nggak bisa pakai komputer jadi belum aku isi. Udah jadi mahasiswa tapi belum bisa pakai komputer? Aku nggak punya uang buat beli laptop jadi... Kan bisa nabung. Nggak ngerti deh, udah jadi mahasiswa tapi belum bisa pakai komputer. Nanti perusahaan mana yang mau menerima kamu? Jangan bilang gitu, nggak semua orang kondisinya baik. Coba kamu lihat kondisinya Mirna. Buat apa? Aku cuma menganalisis masalah secara objektif. Masalahmu ya urus sendirilah. Kamu jangan dengerin Nita ya. Sini aku ajarin memakai laptop. Tasya, Lily, aku disuruh guru membentuk tim untuk kompetisi kewirausahaan. Kalian berdua ikut ya. Bisa nggak kamu nambahin aku? Ini kan buat perwakilan kampus. Dan kamu sendiri belum bisa pakai komputer. Takutnya nanti malah nyusahin tim lagi. Nanti pasti ada kesempatan yang lain. Nita, apa yang kamu bilang ke Mirna itu terlalu menyakitkan. Tapi yang aku bilang itu fakta dan masuk akal kan? Aduh, perutku sakit banget. Bisa nggak aku istirahat duluan? Kalau gitu pergi dulu aja. Nggak boleh. Ingat ya, kita itu mau kompetisi. Nita, udah. Takutnya nanti dia pingsan lagi. Kamu itu aneh banget. Selalu aja ada keluhan setiap hari. Aku aja yang sering pepek keluar kota sehat-sehat aja. Fisik setiap orang itu beda-beda. Jadi biarin aja dia istirahat. Tapi kita satu-satunya tim yang mewakili kampus. Dan dia cuma menunda kayak gini. Ini soal kehormatan kampus. Kalau gitu mending diganti aja deh. Nita, topik yang kamu kumpulkan itu semuanya berantakan. Nita, bukannya sebelumnya udah dikoreksi semua. Aku itu cuma namain beberapa ideku. Siapa yang tahu kalau Pak Guru nggak ngerti. Dan juga akan ada pemilihan ketua kelas lagi. Kenapa? Apa saya kurang baik? Nggak perlu dijelaskan, saya tahu dan semua siswa juga tahu. Dia jadi ketua tapi nggak pernah memahami yang lain. Makanya, kali ini aku mau milih Tasya aja. Kenapa kalian cuek banget sih? Aku kan lagi sedih. Kok kalian nggak ada yang menghiburku? Oh, orang rasional itu juga bisa menangis ya? Kamu nggak ngerti, kalau dikritik sama guru itu berarti kamu harus memperbaikinya, kenapa malah menangis? Ngomongin soal rasional, Pak Guru benar. Rasional Nita memang bagus, tapi terkadang empati itu jauh lebih dibutuhkan. Kenapa kamu ngirim foto jelekku waktu SMA di grup kampus? Kamu pikir burung gagak itu bisa berubah jadi burung phoenix? Sampai mati, burung gagak akan tetap jadi burung gagak. Hapus! Tasya, kamu kenapa sih? Dengerin aku dulu, ini gak seperti yang kalian lihat. Ayo pergi, abaikan aja dia. Ada yang tahu uang bulananku di atas meja nggak? Hah? Mungkin ada pencuri. Cari aja satu persatu. Gak apa-apa kan, Tasya? Ya gak apa-apa lah, siapa takut. Apa? Tapi bukan aku. Kamu masih mau lanjut S2? Orang kayak kamu pantasnya cuma digaji 1 juta per bulan. Buat apa kamu lanjut S2? Sedangkan aku berbeda. Gak cuma lanjut S2, aku juga akan belajar di luar negeri. Kamu pikir bisa sebanding sama aku? Michelle, kalau kamu seperti ini terus, aku akan mengungkap wajah aslimu. Oke, lagian gak akan ada yang percaya. Bener-bener gak nyangka deh. Jadi Tasya itu yang membulimu di SMA? Pasti tersiksa banget, apalagi sekarang jadi teman sekamarnya. Apa? Bukan aku, tapi Michelle yang membuliku. Sudahlah, jangan dibahas. Aku juga sudah memaafkannya. Tasya kayak gitu, tapi kamu masih mau memaafkannya? Sejak saat itu aku tahu, aku tidak bisa melawannya. Bertahun-tahun kemudian, aku menjadi guru sekolah dasar. Tiba-tiba, ada obrolan di grup kampus tentang masa laluku. Guys, ada berita besar. Ternyata selama ini Michelle itu pembohong. Dia nggak pernah kuliah di luar negeri. Terus katanya dia udah punya anak sekarang dan hidupnya miskin. Bukan cuma itu, dia juga yang ngejebak Tasya waktu kuliah. Astaga, aku berutang maaf dong ke Tasya. Permintaan maaf yang terlambat itu tidak penting lagi sekarang. Ini Bu Tasya, wali kelas dari kelas 3. Dan dia ini ibunya Bastian. Bu Tasya, saya bawakan makanan khas dari daerah saya. Anak saya agak nakal, saya mohon lebih sabar ya Bu. Lama nggak ketemu, Michelle. Bagaimana bisa kamu? Tenang aja, aku akan menjaga putramu dengan baik. Aku hanya tahu, waktu tidak bisa mengampuni siapapun. Ada banyak cowok di perkumpulan mahasiswa malam ini. Dede, kamu ikut nggak? Aku kayaknya nggak ikut. Dede ini sangat polos. Pastinya dia nggak mau dapat pacar. Aku aja yang ikut. Kalau gitu kami nggak akan mengganggumu. Ayo. Nggak gitu maksudku. Karena aku introvert. Jadi aku takut berinteraksi dengan orang-orang. Tapi aku makin terasing dari teman-teman sekelasku. Dede, kamu kentut. Enggak, aku nggak kentut. Enggak, bukan aku. Aku fobia sosial. Lalu aku bertemu teman masa kecilku. Dia sangat ekstrovert. Selama aku bersamanya, hidupku tidak akan pernah tenang. Halo, apa kamu tertarik ikut klub sastra? Hah? Pengumuman. Klub sastra sedang membuka pendaftaran. Ini kesempatan langka. Ayo semuanya, jangan lewatkan. Ayo daftar.
Terima kasih banyak. Halo, nama saya Virgo, dan ini objek penelitian saya. Buku yang ditaruh di bawah kepala saat kelas sangat mempengaruhi kualitas tidur. Ini ada hubungannya dengan psikologis. Aku bisa dapat teman banyak di sini. Ini cocok buatmu. Enggak, makasih. Kenapa? Banyak dari kita yang main. Kamu klik yang ini. Dede juga ikut bermain game loh. Kamu juga main? Ayo berteman. Nanti aku ajak misi bersama ya. Kamu tahu kalimat favoritku? Apa? Tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Menurutku cocok buatmu. Apa kamu salah? Salah. Di mananya yang salah? Di mana-mana salah. Aku tahu kamu mau aku dekat dengan teman sekelasku. Tapi kamu tahu nggak itu memalukan? Maaf, aku janji akan lebih teliti. Bawain tasku mulai sekarang. Orang lain melihatnya sebagai badut. Tapi dia juga pahlawan yang membawaku keluar dari pulauku. Minuman ini sangat enak. Pelan-pelan dong minumnya. Itu minuman mahal. Kampungan banget sih. Cium aromanya, kocok cangkirnya, dan cicipi rasanya. Belum tahu caranya ya? Wajar sih dari kampung. Astaga, cuma minuman doang kalian pamer. Terus kalau boleh tahu, apa sih manfaatnya? Permisi, Anda mau tipe daging yang seperti apa? Yang mateng. Jangan bilang kalau kamu nggak tahu maksudnya. Masa makan steak aja nggak ngerti? Seharusnya kamu bilang medium rare. Kalau nggak siap-siap aja dapet daging yang alot. Tapi bener kan makan daging yang mateng? Ini steak, bukan makanan warung. Iya deh, kalian sering makan steak. Terus apa masalahnya? Bisa dibikin matang sepenuhnya? Bisa kalau Anda mau. Oke, lakukan. Ngantuk banget, Aku traktir kalian kopi ya. Bukannya kopi itu mahal. Aku cuma punya 200.000 di akhir bulan. wah Dinda, kamu kaya banget ya. Beli kopi aja bawa uang 200.000. Kamu nggak pernah minum kopi ya? Coffee, you know, it's a drink. Masa nggak tahu sih? Kalau gitu kalian aja, aku mau ke perpus. Dinda, kalian benar-benar udah keterlaluan. Kita ini ada di mana sih? Dari tadi kita muter-muter di sini. Makanya ngapain kamu ngajakin kita mendaki gunung? Lihat sekarang, salah siapa kita tersesat? Ke sana, emang kamu tahu? Kalau nggak percaya udah, ayo Dinda. Dinda, kok bisa kamu tahu arahnya? Kamu bisa lihat lewat salju yang mencair. Salju makin sedikit, arah selatan. Oh, kamu tahu? Hari ini kalian harus terima kasih sama Dinda. Guys, gimana ini? Manda, ada apa? Dia deh, yang bagian ini udah hampir robek. Ya udah beli baru aja. Tapi ini hadiah dari pacarku. Kalau mau biar aku jahitin. Ini udah selesai. Wah, Dinda, ini kayak baru lagi. Bener-bener nggak kelihatan. Siapa nih yang dulu bilang dia kampungan? Gimana ini? Kalian berdua kenapa? Guruku minta kami ngasih subtitle di film ini. Ternyata pakai bahasa daerah. Mana kita nggak ngerti lagi. Kayaknya ini dari kampung halamanku, aku ngerti. Dinda, makasih banyak ya. Berkat kamu tugas kita bisa selesai. Sekarang kamu lihat kan Dinda hebat? Jangan cuma karena pakai merek mahal, tinggalnya di kota, kalian bisa melihat semua dunia. Dunia itu punya banyak sisi, bukan cuma yang kalian lihat.